الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا إخوتي الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله واعملوا الصالحات وانتهوا عن السيئات وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat sekalian, kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Ini adalah Jumat terakhir bulan Dzulhijjah. Nanti maghrib kita akan segera memasuki 1 Muharram 1444 Hijriah. Artinya ini adalah akhir tahun Hijriah 1443 dan segera kita akan menutupnya nanti sore jelang maghrib dan kemudian mengawali tahun baru pada maghrib. Hadirin jamaah sekalian, jika kita melihat setahun ke belakang saja misalnya, sungguh ini adalah nikmat yang besar. Allah memberikan kita kesempatan hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tapi Allah menjaga kita dari pandemi yang terjadi 2 tahun. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini bisa menyimak khutbah ini. 3 bulan yang berturut-turut dari sejak Dzulqa'dah, dilanjut bulan sekarang Dzulhijjah, dan besok bulan Muharram. Itu adalah 3 bulan-bulan terhormat, 3 bulan-bulan agung, 3 bulan haram. Segala kebaikan di 3 bulan itu dilipat gandakan. Segala ketaatan di 3 bulan itu nilainya jauh lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Dan nanti menyusul 1 bulan lagi terselingi oleh beberapa bulan, bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram secara berurutan, dan kemudian terpisah 1 bulan, bulan Rajab. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW sangat mengajarkan kita untuk tahu waktu, untuk benar-benar membaca waktu, untuk benar-benar melihat ke depan dan mempelajari apa yang sudah jadi di belakang. Rasul misalnya mengatakan dalam hadis yang sangat populer, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, bahwa mal'un, dia terkutuk, jauh dari rahmat Allah. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia khasir, dia rugi. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah yang beruntung. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam menyikapi pergantian waktu, dari mulai satuan waktu terkecil, second, menit, jam, hari, bulan, tahun. Satu yang Rasul ajarkan kepada kita, pastikan jadi orang beruntung, orang yang rabih, mendapat keuntungan, mendapat laba akhirat. Dan itu hanya mungkin jika hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Keterbaikan di satu waktu itu tidak bisa diraih begitu saja. Di antara cara meraihnya adalah dengan mempelajari apa yang terjadi di masa lalu.
Di dalam surat Al-Hasyr yang saya baca tadi, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Allah menyuruh di sini kepada orang-orang beriman, kepada Anda semua untuk bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Lalu lihatlah, setiap orang harus melihat masa lalunya, maqaddamat lighadin, untuk hari esok. Kalimat lighad maksudnya adalah lil akhirah, untuk akhirat. Tetapi karena akhirat ini pasti terjadi dan sangat dekat, tidak lama, maka untuk bisa merasakan akhirat ini sebentar, tidak lama untuk menunggu akhirat, maka Al-Quran memilih kalimat lighad, yang hakikat ghad adalah besok, hanya terpaut 24 jam dari saat kita sekarang. Seakan-akan akhirat itu terjadi besok 24 jam lagi. Saking pasti terjadinya dan saking dekatnya, maka al-akhirah diserupakan dengan al-ghad, hari besok. Ayat ini mengajarkan pada kita sekalian bahwa kita harus bertakwa kepada Allah di dalam mengevaluasi masa lalu kita. Evaluasi terhadap diri atau lembaga dasarnya harus ketakwaan, bukan keuntungan-keuntungan duniawi. Ayat ini sebetulnya turun setelah Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir yang membangkang, merusak perjanjian, takluk kepada Rasulullah tanpa peperangan. Mereka takluk, mereka tunduk tanpa peperangan. Ini adalah keuntungan besar. Banyak ghanimah didapat, banyak keuntungan-keuntungan material didapat kaum muslimin saat itu. Maka Allah mengatakan, ittaqullah. Keberhasilan kalian di masa lalu menaklukkan Bani Nadir, mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Kalau kita sebut saja kita selamat dari pandemi, kita selamat dari berbagai bencana, kita sampai pada hari ini, wattaqullah, ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Sikapi itu dengan ketakwaan, bahwa semua adalah dari Allah, bahwa semua hanya terjadi karena kehendak Allah, bahwa semua datang kepada kita hanya karena didatangkan oleh Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Semua terjadi hanya karena Allah menghendakinya, tidak lebih. Lalu kemudian lihat masa lalu itu, dari mulai yang paling dekat Al-Ams kemarin sampai setahun ke belakang. Perhatikan, lihat, renungkan, ingat-ingat. Lihat masa lalu itu untuk keuntungan akhirat. Ail intifa'il akhirah. Apakah masa lalu yang sudah kita dapat bisa jadi kekuatan akhirat kita? Apakah dari masa lalu itu, apakah kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, semester yang lalu, setahun yang lalu, itu bisa jadi keselamatan akhirat kita? Apa keuntungan-keuntungan di masa lalu yang itu bermanfaat untuk akhirat? Jadi ayat ini Allah menyuruh kita membaca keuntungan-keuntungan, keberhasilan-keberhasilan, success story, kekuatan-kekuatan di masa lalu. Lihat dan jadikan itu kekuatan untuk meraih akhirat. Jangan jadi orang yang disebut di pada ayat berikutnya. Jangan jadi orang yang melupakan Allah, melihat masa lalu terjebak pada keuntungan duniawi, hanya menghitung berapa dapat uang, hanya menghitung berapa dapat popularitas, hanya menghitung berapa dapat piala, hanya menghitung berapa dapat sertifikat. Tidak. Takwa adalah hitung berapa keuntungan akhirat yang didapat. Apakah keuntungan-keuntungan duniawi itu mengantarkan kita pada akhirat atau tidak? Apakah keuntungan-keuntungan duniawi itu jadi jalan akhirat kita atau tidak? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Manajemen yang Islami mengajarkan kita melihat masa lalu didasari ketakwaan.
bukan euforia, bukan bersuka cita, hanya terbatas pada keuntungan material duniawi, lalu kita merasa dapat berkah, merasa dapat untung, lalu merasa kita diberi anugerah besar, padahal kedekatan kita hari ini misalnya tidak lebih baik daripada kedekatan kita hari kemarin, minggu yang lalu, tahun yang lalu. Kita terkutuk, kita bahkan setidak-tidaknya masih rugi, belum beruntung. Lalu kemudian Allah mengatakan wattaqullah, diulangi oleh Allah, wattaqullah. Takwa yang pertama adalah takwa karena takut kepada Allah, yang itu menjadi dasar kekhawatiran. Khawatir di setahun ke belakang jauh dari Allah, khawatir setahun ke belakang banyak jauhnya dari Allah, khawatir mulai besok tidak lebih baik, tidak lebih dekat dengan Allah. Maka para ulama hadirin sekalian, misalnya ketika membaca masa lalu, para ulama suka bersedih jika misalnya setahun ke belakang kok tidak ada bencana yang Allah berikan, kok setahun ke belakang baik-baik saja, kok setahun ke belakang sehat-sehat saja. Mereka merasa, oh ini rugi benar, Allah tidak menimpakan bala kepada saya. Ketika balai belum terjadi, tidak boleh mengharapkan itu. Tetapi ketika melihat ke belakang bahwa hidup ini baik-baik saja, hidup ini normal-normal saja, maka orang-orang bertakwa akan khawatir ini bentuk istidraj, bentuk panyung kunti Allah. Gini orang tete diuji-uji acan ku Allah, bahwa Allah teh bendu, bahwa Allah teh ngantep orang meni alim nguji-nguji acan, meni alim naros-naros acan, teu ditoel-toel acan ku panyakit, teu ditoel-toel acan ku kasusah. Maka bila jika melihat ke belakang ada hal-hal buruk di luar keinginan, sakitkah, penyakitkah, kerugiankah, lihat, pastikan cara pandang semua itu membuat kita meraih manfaat akhirat. Oh mungkin itu cara Allah menghapus dosa, oh mungkin cara Allah itu melatih kesabaran, oh mungkin itu cara Allah menyadarkan saya tentang kemahahebatan Allah, bahwa saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, bahwa saya tidak bisa menolak sedikit pun apa yang saya takutkan, dan tidak bisa mendatangkan sekecil apapun keinginan yang saya mau. Hadirin jamaah sekalian, wattaqullah, ketakwaan itu harus terus ada. Perintah takwa itu adalah dawamut taqwa, aidawimu ala taqwa, teruslah dalam ketakwaan kepada Allah. Setelah mengevaluasi masa lalu dengan dasar ketakwaan, maka lihat ke depan, maju ke depan juga dengan dasar ketakwaan. Karena innallaha khabirum bima ta'malun, karena baik masa lalu, masa sekarang atau besok, baik al-ams, al-yaum atau al-ghad, maka selamanya dan selalu Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan ini jadi bekal kita nanti sore mengakhiri tahun ini. Banyak-banyak tafakur, banyak-banyak merenung. Lihat setahun ke belakang, ilmu agama meningkat tidak? Pemahaman agama meningkatkah? Lihat amal, apakah amal ibadah meningkat setahun ke belakang? Apakah amal-amal fardhu lebih baik? Apakah amal-amal sunat bertambah? Apakah ketakwaan meningkat? Lihat adab akhlak, apakah makin baik? Lihat segala urusan-urusan agama, urusan akhirat. Baru kemudian lihat urusan-urusan dunia, apakah capaian-capaian dunia itu jadi bekal akhirat atau berhenti di titik keduniawian saja. Lalu kemudian maghrib nanti malam, pancangkan niat, kencangkan niat untuk benar-benar menjadikan tahun depan penuh dengan kebaikan, ilmu agamanya bertambah, amal akhiratnya bertambah, akhlak adabnya makin meningkat. Hanya itu cara yang akan membuat kita menjadi minar rabihin, orang-orang yang mendapatkan keuntungan, terutama ribhul qad, keuntungan akhirat, yaitu ketakwaan yang jadi satu-satunya bakal terkuat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum wa fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.